Selamat siang kawan cerita. Kali ini kita kedatangan tamu dari Politeknik Statistika STIS atau Polstatistis. Ada Bapak Yunarso Anang PhD. Betul Pak ya? Iya. Iya. Selamat siang. Selamat siang para kawan cerita. Jadi sebelum masuk ke materi ini Pak, boleh diperkenalkan dulu Pak. Tadi kan hanya perkenalkan namanya aja. Iya. Ini kami butuh juga informasi, misalnya di Polstatistis menjabat sebagai apa, latar belakang pendidikannya, boleh tolong diperkenalkan Pak. Ya, jadi perkenalkan saya Yunarso Anang Sulistiadi, nama lengkapnya. Tapi biasanya saya cuma pakai Yunarso Anang, atau biasa disingkat saya Anang saja gitu. Pak Anang. Saya lulusan dari universitas ya di Jepang, namanya Yamanashi University. Mulai dari S1, S2, sampai dengan S3. Ya, S3 PhD. PhD saya di software engineering sebetulnya. Ya. Dan saya di SDS ini sebagai dosen di Prodi Komputasi Statistik. Ya, saya pernah juga sebagai ketua program studi. Ya, Pak. Kemudian sekarang saya diamanahi menjadi wakil direktur 3. Wakil direktur 3. Ya, wakil direktur 3 itu membawahi bidang kemahasiswaan. Ya, jadi saya itu awalnya ngurusin komputer, habis itu ngurusin dosen, sekarang ngurusin mahasiswa saya. Oke. Kira-kira seperti Oke, itu. Pak. Ya. Tadi itu ada yang menarik tuh Pak, dari S1, S2, S3 di Jepang tuh Pak. Iya. Nah, ya. kira-kira apa gitu yang alasannya gitu Pak? Maksudnya mau alasan yang disengaja atau tidak disengaja, kenapa bisa tiga-tiganya dari S1, S2, S3 bisa di Jepang semua? Bisa gitu, Jepang Pak? ya. Iya. Ya, jadi saya S1 itu mengikuti program dari almarhum Pak Habibie dulu. Jadi beliau kan punya program mengirimkan manpower ya untuk menguatkan teknologi di Indonesia. Ya. Jadi lulusan dari SMA itu dikirimkan ke luar negeri, ke Jepang, ke Belanda, ke Jerman, ke Amerika, kemudian Australia dan sebagainya. Nah, saya kebetulan alhamdulillah dapat program itu dan saya memilih ke Jepang pada waktu itu. Ke Jepang, oke. Iya. Ambil S1. Nah, kalau ditanya kenapa saya pilih Jepang, ya, sebetulnya sederhana saja. Kebetulan kakak kelas saya di SMA itu juga dapat program yang sama dan lulus dari Jepang. Oh, oke. Mungkin dari itu ya, dari pengalaman beliau ketika di SMA itu, ya, itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk bisa ke Jepang gitu ya. Dan alhamdulillah saya S1 lulus, kemudian saya langsung lanjut ke S2. Kemudian setelah itu saya kembali ke Indonesia, saya mengajar di STIS. Ya. Tahun 2008 saya mulai mengajar. Kemudian di tahun 2014 saya dapat kesempatan lagi untuk menyelesaikan S3 di universitas yang sama. Dan masih di universitas yang sama gitu Pak? Iya, betul sekali. Jadi dengan kehidupan di Jepang sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui gitu Pak ya? Iya. Oke. Betul. Kemudian Pak ini, yang menjadi topik bahasan kita juga kali ini, kan salah satu tujuan tugas Bapak kesini adalah untuk melihat proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Pak ya? Iya. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistik STIS. Oke. Sejauh ini Pak, gimana menurut Bapak proses seleksi yang sedang berlangsung saat ini? Ya, alhamdulillah lancar. Ya. Jadi di STIS itu kan seperti kita ketahui bersama seleksinya itu berjenjang ya. Tahap pertama itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian nanti ada tes matematika, kemudian psikologi, kemudian tes kesehatan. Gitu. Nah, saat ini kita sedang tahap pertama SKD di seluruh Indonesia. Semua gitu ya. Alhamdulillah ini lancar. Lancar Pak ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin karena dari BKN-nya juga kooperatif sudah berpengalaman lah gitu yang menyelenggarakan itu. Kemudian ini Pak, kalau sekilas kan tadi saya dengar tahap pertama ada SKD, kemudian matematika. Berarti secara garis besarnya ada berapa tahapan Pak untuk yang saat ini seleksinya? Ada 3. Ya. Yang pertama tadi SKD. Kemudian itu yang pakai CAT Pak ya? CAT, yang pakai komputer ya? Iya, betul. Betul. Kemudian tahapan kedua itu tes matematika dan psikotes. Matematika dan psikotes. Oke, yang ketiga terakhir tes kesehatan dan kebugaran. Tes kesehatan dan kebugaran. Oke. Sudah berbeda Pak ya, maksud saya dengan saya yang di 2010 sudah ada perbedaan dengan yang sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin ada wawancara ya? Benar. Ya. Dan dulu kami SKD-nya nggak ada Pak. Nggak ada, betul. Di belakang dia. Di belakang, setelah lulus tamat. ya? Iya. Mungkin setelah angkatan kami baru dia SKD-nya jadi betul. Awal seperti itu Pak ya.
Oke Pak, kemudian yang kedua bicara ini Pak, kan kalau penerimaan mahasiswa baru itu identik juga dengan semacam peminatnya gitu Pak. Iya. Nah, untuk saat ini gitu, atau dari beberapa tahun terakhir, peminat untuk yang pendaftar ke Politeknik Statistika STIS ini gimana kira-kira Pak? Cukup banyak. Cukup banyak. Ya, dibandingkan dengan perguruan tinggi kementerian lain. Ya. Jadi banyak yang pilih STIS gitu ya. Dan kalau ketika ditanya gitu ya, kita kan kadang-kadang suka uji petik Iya, ya. Iya benar. Pesertanya itu kira-kira kenapa kamu pilih STIS gitu ya? Yang banyak itu jawabannya adalah karena persyaratannya tidak terlalu berat. Persyaratannya tidak terlalu berat. Oke. Jadi kalau di kementerian lain itu kan mereka taruna ya, namanya istilahnya itu. Dan taruna itu mereka ada persyaratan fisik tertentu Pak ya. Kalau kita agak lebih lunak gitu ya. Lebih lunak. Yang penting kan akademik, matematikanya bisa. Iya benar. Iya, mungkin itu ya. Itu aja Pak ya. Ya. Berarti secara gini Pak, karena kan akhir-akhir ini beberapa tahun kebelakangan ini lah gitu ya, kan sudah ada ketentuan gitu Pak, persyaratannya kan lebih ketat. Artinya kalau yang mendaftar ke ikatan dinas sekarang hanya boleh mendaftar di satu tempat saja. Betul sekali. Tapi meskipun begitu, peminat ke Politeknik Statistik STIS ini tetap masih banyak Pak ya? Iya, tetap banyak. Kemudian ini Pak, ada juga teman cerita kan, kebetulan dia ikut di proses seleksi yang di Sumatera Utara. Itu secara sekilas Pak dilihat, kok banyak pesertanya perempuan nih gitu Pak. Nah, itu mungkin di Sumatera Utara aja Pak. Kalau secara umum gimana Pak? Berdasarkan gender, peminat untuk Politeknik ini Pak? Oke. Ini dari tahun ke tahun sama. Jadi kalau kita lihat proporsi antara perempuan dengan laki-laki, itu lebih banyak perempuan memang. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Iya. Jadi kalau kita lihat dari pesertanya saja itu bisa mungkin 3:1, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nanti kalau sudah sampai lulus itu kira-kira 3:2. 3:2. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu alami saja gitu. Alami saja Pak. Iya, seperti itu. Karena kami beda mungkin dengan perguruan tinggi yang lain, itu tidak ada ketentuan proporsi antara laki-laki dengan perempuan. Jadi murni berdasarkan kemampuan. Ya. Berarti itu hanya kebetulan saja Pak ya? Betul. Peminat perempuannya lebih banyak daripada yang laki-laki. Oke. Mungkin laki-lakinya lebih memilih untuk ke teknik atau ke apa gitu mungkin Pak ya? Mungkin. Kemudian tadi kan Pak berdasarkan gender tuh. Nah ini kalau sekarang kan Pak peminatan itu di awal Pak ya? Betul. Di awal. Jurusan ya? Jurusan program studi ya? Benar. Kalau berdasarkan program studi Pak atau peminatan, itu lebih banyak di peminatan mana Pak? Kalau program studi masih lebih banyak statistika. Statistika? Ya, statistika masih lebih banyak. Dan kedua komputasi statistik. Komputasi? Ya. Kemudian kalau yang di statistika itu kan ada D4 dan D3. D4 dan D3. Iya. Gitu ya. Ya ini memang masih lebih banyak yang di D4 dibandingkan dengan D3. Berarti jurusan di Politeknik ini Pak masih tetap ada 2 Pak ya? Kalau jurusan, kami nyebutnya bukan jurusan sebenarnya, tapi program studi. Oke, program studinya statistika, itu ada Diploma 4 dan Diploma 3. Kemudian komputasi statistik, ini Diploma 4-nya saja. Komputasi statistik hanya Diploma 4-nya saja? Oke. Kemudian ini Pak, berbicara tentang penerimaan mahasiswa baru kan tentu ada, kita kaitkan juga dengan jumlah yang diterima gitu Pak. Nah, kalau jumlah mahasiswa yang diterima itu Pak, dari tahun ke tahun tetapkah atau ada penambahan gitu Pak? Kalau dari tahun ke tahun kami tetap. Ya, karena kami mengacu kepada kebutuhan di BPS. Ya, dan di kebutuhan BPS itu kan sudah ada peraturan kepala BPS terkait dengan kebutuhan sampai 4 tahun ke depan. Sampai tahun 2026 itu sudah ada. Dan itu total setiap tahunnya kita menerima 500 total. Ya, dari itu sudah terdiri dari 3 tadi Pak ya. Yang D3 statistik, D4 statistik dan D4 komputasi. Oke Pak. Nah, kalau itu kan secara total tuh Pak 500. Kalau sistem apanya Pak? Sistem penerimaannya tadi saya sekilas Pak ada kunjungin webnya penerimaan PMB STIS gitu. Itu sekilas per provinsi sekarang sudah ditentukan kuotanya Pak ya. Betul. Jadi Aceh berapa, Sumatera Utara berapa, sampai ke Papua Barat berapa gitu Pak ya. Nah itu sejak tahun berapa tuh Pak? Sejak tahun lalu. Tahun 2022 itu penerimaan pertama kita menggunakan formasi provinsi. Formasi provinsi. Iya, betul. Itu dasar kuotanya kira-kira kebutuhan pegawai kah atau apa Pak? Berdasarkan kebutuhan pegawai dari BPS. Dari BPS. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Pak.
Kira-kira Pak, di masa sekarang ini, apa yang membuat Politeknik Statistik STIS itu masih menjadi sesuatu yang wah di mata para siswa SMA lah gitu Pak? Karena kan habis SMA ingin melanjut ke perkuliahan gitu Pak. Iya, iya. Oke, yang pertama mungkin dari apa ya, ilmunya mungkin ya, program studinya gitu ya. Jadi kami itu memang ada statistika, kemudian ada komputasi statistik, tapi dari kebutuhan kita sendiri sebagai ya insan BPS gitu ya, itu kan ke depan mungkin apa namanya, tidak hanya menggunakan data yang dikumpulkan secara konvensional, benar, tapi juga menggunakan yang istilahnya sekarang big data dan sebagainya itu. Nah itu diajarkan juga di STS. Oke. Ya, yang kita sebut sebagai science data atau data science itu kita ajarkan gitu. Dan itu tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain yang umum gitu ya, yang misalkan di IPB, di UI, itu mungkin yang ya menjadi bahan apa daya tarik untuk para siswa, peminat ya, gitu ya. Oke, benar. Ya. Tadi berarti kalau lulus masih tetap menjadi ASN Pak ya? Betul, betul. Itu semua yang lulus atau peringkat tertentu saja Pak? Semua yang lulus. Semua Pak ya? Ya, jadi misalnya tadi ada 500 orang yang sudah diwisuda, sudah selesai wisuda, dan 500 orang ini nanti akan ditempatkan di berbagai daerah begitu Pak ya? Akan menjadi ASN. Menjadi ASN. Oke. Ya. Kemudian nih Pak, ini kan terkait sekolah kedinasan nih Pak. Ya. Kira-kira Pak, prospek kedepannya gimana Pak? Terkait sekolah kedinasan ini, baik mengenai keberlangsungannya, mengenai ya mungkin mahasiswanya atau sebagainya gitu Pak. Gimana kira-kira prospeknya ke depannya Pak? Ini isu yang cukup sensitif nih ya. Ya mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa akhir tahun lalu ya 2022 itu keluar ada PP nomor 57 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di kementerian lain ya, selain daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi termasuk STIS, kemudian STAN, STMKG, Poltekip juga seperti itu. Ya. Jadi mereka dalam aturan yang baru itu semua perguruan tinggi di bawah kementerian lain itu akan dievaluasi. Okay. Dan kemarin baru saja sudah ada keluar surat edaran dari Kemendikbud yang menyampaikan bahwa sampai dengan hasil evaluasi itu keluar, kita tidak boleh menerima mahasiswa baru. Ya. Jadi ini terakhir yang 2023 ini terakhir. Ya, sampai dengan evaluasinya itu keluar. Oke, berarti nanti sampai menunggu hasil evaluasinya keluar, sementara tidak boleh melakukan penerimaan mahasiswa baru seperti itu Pak ya. Yang artinya kalau tahun depan atau tahun ini hasilnya sudah keluar dan masih diperbolehkan, tahun depan pasti tetap kita akan menerima dan kita akan berjuang untuk itu. Oke, siap Pak. Tidak hanya STIS, kami juga semua perguruan tinggi pasti akan berjuang Pak ya. Betul. Karena memang tamatan-tamatan dari sekolah kedinasan ini pasti akan sangat berguna Pak ya bagi instansi mereka masing-masing. Betul. Oke. Ya. Jadi semacam itu prospeknya Pak ya. Ya kita sama-sama berharap berjuang ya supaya tetap ada penerimaan. Oke ya. Pak. Ini Pak kan masih terkait dengan PMB nih Pak. Ya. Nah, saya ada dengar gitu Pak, ada tahu kalau beberapa tahun yang lalu Bapak bersama tim ada mengembangkan suatu program yang akan digunakan untuk membantu kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak, program ini sudah sejauh mana dan kira-kira apa yang visi besar dari program ini gitu Pak? Ya. Langsung saja nih jawabnya. Langsung Pak. Ya. Jadi programnya itu sudah dibuat dan sudah digunakan sebetulnya. Oke. Ya, jadi kami itu mengembangkan di tahun 2018 ya. Jadi biasanya kalau untuk ujian masuk itu kan pakai LJK dulu ya. Lembar jawaban komputer kan? Iya, benar. Kita pakai LJK, kita bulat-bulatin lingkarnya dia. Kemudian di-scan gitu kan? Benar. Di-scan kemudian setelah itu baru keluar hasilnya kan. Iya, benar. Mungkin butuh waktu seminggu, 2 minggu baru keluar gitu ya. Nah, tapi dengan semangat transparansi dan sebagainya gitu. Jadi gimana kalau hasilnya itu langsung bisa keluar gitu ya. Langsung bisa keluar dan seleksinya tidak memakan waktu yang lama. Jadi kami mengembangkan suatu sistem gitu ya untuk bisa menyelenggarakan tes itu secara online ya, menggunakan komputer yang computer based test ya, CBT seperti itu. Nah, itu kami kembangkan di tahun 2018 gitu ya. Kemudian kami langsung terapkan di seluruh Indonesia. Ya. Jadi yang biasanya pakai LJK kita ganti semua dengan komputer seperti itu.
Jadi peserta mereka mengerjakan soal matematika itu langsung menjawab di situ. Langsung menjawab situ Pak ya. Dan hasilnya akan langsung keluar juga Hasil langsung keluar di situ. pada hari itu ya, juga. pada hari juga keluar. Kemudian setelah kan kita ranking ya, kita ranking dulu ya. Jadi walaupun sudah keluar nilainya, dia belum tahu nih lulus apa enggak kan gitu ya. Karena harus Karena ranking dulu Pak ya. gitu Iya benar. seperti itu. Oke. Alhamdulillah itu sudah kita gunakan 2018 ya. 19 sampai sekarang sudah. Sampai sekarang masih digunakan Iya, Pak ya? masih digunakan. Oke. Jadi kan ini sekarang sudah tahap 1 nih Pak. Yep. Tahap Iya. SKD tadi Pak ya? Iya. Nah, kira-kira bisa Pak gitu dikasih pesannya gitu untuk para adik-adik ini yang sedang menunggu hasil Peserta ya? maupun nanti ketika mereka sudah dinyatakan lulus, Iya. boleh dikasih pesan-pesannya untuk menghadapi tes-tes berikutnya. Silakan Pak. Ya, baik. Ini untuk peserta ya berarti ya. Iya. Ya, peserta ya mungkin sekarang sudah ada yang selesai, mungkin ada yang akan ya, karena nanti tesnya sampai dengan akhir bulan Juni nanti ya. Mudah-mudahan ya, kalau yang nanti kan pengumumannya sekitar akhir bulan Juni. Gitu ya. Jadi nanti masih ada tahap kedua. Tahap kedua itu adalah tes matematika dan psikotes. Gitu ya. Jadi bagi yang nanti lulus ya tes tahap 1 ya SKD, silakan kalian mempersiapkan untuk tes matematika dan psikotes. Ya. Tes matematika mungkin ya kalian bisa pelajari dari materi yang ada di SMA. Gitu ya. Mungkin juga ada buku kumpulan soal mungkin ya. Kalian bisa belajar dari sana gitu ya. Kemudian untuk psikotes ya, kalau psikotes sebetulnya kesiapan mental dan fisik sebetulnya ya. Gitu. Mungkin itu saja gitu ya. Nanti dipersiapkan dengan baik gitu ya. Mengikuti informasi yang kami berikan dari STIS ya. Jangan sampai nanti salah waktu, tanggal gitu ya. Tempat Pak ya. Tempat juga Benar. ya. Yang penting itu. Kemudian apa saja yang harus dibawa, pakaian dan sebagainya itu agar dipersiapkan dengan baik. Oke. Ya. Oke, begitu kawan cerita. Terima kasih Pak buat segala informasinya, buat kesediaan waktunya, juga buat pesan-pesannya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru STS ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai ke tahap akhirnya nanti. Oke, sekian kawan cerita podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.